Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya hannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah teman-teman, ya kita masuk ke materi 10 yaitu sebelum perang Badar Kubro berlangsung. Nah, ini teman-teman, jadi kita baru aja kemarin ngebahas tentang hijrah ya, sekarang udah ngebahas tentang perang lagi. Memang Rasulullah itu Masya Allah ya, perjuangan dakwah Islamnya tuh nanti akan dipenuhi bab-bab sejarah Islam tuh dengan perang. Dan memang ya ini menunjukkan bahwa Masya Allah jihad ya, bahkan perang itu sangat-sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan agama Allah ya. Karena masalahnya banyak yang membenci agama Islam. Dianggap ini sebagai ancaman buat kekufuran ya, ancaman untuk berhala mereka. Makanya banyak orang memerangi Islam, maka Islam tidak punya cara lain selain membangkitkan para mujahid-mujahidnya untuk melawan ya. Dan benar saja dari jihad yang panjang itu nantinya akan membuahkan hasil ya, orang-orang nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas terkait dengan perang-perang yang ada, kita bahas dulu di awal bahwa teman-teman, ketika Rasulullah dakwah Islam ya ke kota ketika Rasulullah dakwah Islam ke kota Madinah, maka orang-orang mulai ramai-ramai memeluk agama Islam ya. Namun tidak semuanya itu tulus, ada orang-orang yang bukan separuh hati ya, hanya berpura-pura, jadi benar-benar tidak mau sama sekali. Dia hanya berpura-pura masuk Islam untuk supaya posisinya sebagai petinggi itu tidak terancam ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagai pemimpin di kota Madinah sebelumnya, awalnya ia sudah dibuatkan mahkota siap menjadi raja di kota Madinah untuk nanti mempersatukan Aus dan Khazraj. Namun datangnya Rasulullah membuat Abdullah bin Ubay bin Salul gagal menjadi raja, sehingga ini benar-benar membuat Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati ya, sakit hati yang mendalam pada Islam, hilang semua kekuasaannya, kepemimpinannya di kota Madinah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun diam-diam sekedar masuk Islam supaya tidak kehilangan pengaruhnya di kota Madinah. Namun dia bersekutu dengan orang-orang musyrik di kota Mekkah untuk mencari-cari cara mencelakakan Islam ya. Bukan hanya ke orang-orang musyrik di kota Mekkah, namun juga kepada orang-orang Yahudi yang sudah tidak sabar ingin memerangi Islam ya. Mereka sedang mencari-cari celah, membangun kekuatan untuk mereka menyerang Islam. Nah, teman-teman, ketika kaum muslimin hijrah ya, masalah yang besar yang menimpa kaum muslimin adalah diantaranya orang-orang Quraisy terus menganiaya kaum muslimin. Mereka merampas harta-harta kaum muslimin sehingga membuat kaum muslimin yang sudah pergi terpaksa dari kota Mekkah benar-benar tidak bisa lagi mengambil hartanya di kota Mekkah. Orang-orang Islam ini benar-benar miskin ya, rumahnya dirampas, keluarganya ditahan, hartanya diambil. Intinya mereka tidak punya ya, sekarang menjadi orang-orang yang tidak punya apa-apa, hanya berbekal dengan sedikit bekal yang mereka bawa ketika hijrah ke kota Madinah ya. Ini menunjukkan bahwa memang kaum muslimin muhajirin itu benar-benar menjadi hilang harta ya pada masa itu, dan sehingga orang-orang Islam pun nantinya dapat izin untuk berperang karena memang sudah nyata dianiaya, sudah nyata diperangi. Namun teman-teman perlu dicatat bahwa perang pertama ya, perang-perang pertama kaum muslimin di kota Madinah itu izinnya hanya untuk orang muhajirin saja. Jadi tidak seluruh kota Madinah ya, penduduk Madinah baik Ansor
maupun nanti pendatang lain itu dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, hanya orang muhajirin karena alasannya jelas bahwa harta mereka dirampas, diambil, dianiaya, dilarang masuk ke kota Mekah ya. Jadi benar-benar dipersulit hidup mereka ya. Jadi setelah diperangi ini bahwa orang-orang muhajirin ditekan, maka Allah mengizinkan orang muhajirin untuk memeranginya balik, memerangi orang-orang Quraisy balik. Tapi tadi perlu dicatat bahwa izin ini baru hanya pada orang muhajirin ya. Jadi jangan sampai kita salah sangka bahwa oh seluruh muslimin memerangi Mekah pada saat itu, padahal tidak ya. Untuk pada masa ini yang dapat izin hanya orang muhajirin terlebih dahulu. Nah, Rasulullah SAW akhirnya membangun pasukan dari kalangan muhajirin untuk membalas aniaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, ada banyak pasukan ya. Pasukannya ada pasukan Saiful Bahar, pasukan Robik, pasukan Horor, pasukan Waddan, dan pasukan-pasukan lainnya yang banyak ini. Di antaranya adalah untuk mencegah kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ya, untuk mencegah kafilah dagang orang-orang Quraisy, mencegah dan merampas ya, merampas harta dagang Quraisy karena di antara harta-harta tersebut itu adalah hasil dari curian mereka dari harta-harta orang-orang muhajirin. Ini ada banyak teman-teman kisahnya ya. Kalau saya kisahkan satu persatu tentu tidak akan muat ya di pertemuan yang terbatas ini. Nah, teman-teman, singkat cerita, ada satu kafilah dagang, yaitu kafilah dagangnya milik Abu Sufyan, yang membawa harta banyak sekali ketika keluar kota Mekah, dan jauh lebih banyak lagi ketika pulang berdagang, ya. Yaitu hartanya adalah kurang lebih 50.000 dinar. Teman-teman, satu dinar itu berapa? 4 gram emas kurang lebih ya. Berarti ini kurang lebih 200.000 gram emas ya. Berarti 200.000 itu 200 kilo emas ya. 1 kilo emas berapa teman-teman, ada yang tahu? Nah, 1 kilo emas itu kurang lebih kalau sekarang dihitungannya emas batangan itu kurang lebih 1 miliar ya, berarti 200 miliar. Ah, teman-teman, 200 miliar itu kan uangnya banyak tuh ya, 200 miliar. Bayangin teman-teman, 200 miliar ya, kalau teman-teman misalkan punya tabungan setahun 100 juta ya, alias sebulan itu nabung kurang lebih 9 juta ya. Sebulan 9 juta kurang lebih setahun 100 juta ya, setahun 100 juta. Maka teman-teman untuk mendapatkan 1 miliar butuh 10 tahun ya. Nah, 10 tahun untuk mendapatkan 1 miliar. Nah, ini 200 miliar harta yang dibawa Abu Sufyan ya. Berarti butuh kurang lebih 2000 tahun teman-teman ya. Teman-teman nabung sebulannya 9 atau 8 sampai 9 juta rupiah ya. Jadi 2000 tahun tabungan teman-teman, itu pun kalau teman-teman punya tabungan 9 juta per bulan ya. Jadi ini benar-benar harta yang sangat banyak, yaitu 200 kilogram emas yang dibawa oleh 1000 ekor unta. Dan teman-teman, satu unta juga mahal, kurang lebih 50 juta kali 1000 berarti 50 miliar ya. Nah, ini juga banyak juga teman-teman ya, 50 miliar ya. Tambah lagi 500 tahun ya. Kemudian dikawal oleh 40 orang saja ya. Nah, teman-teman, berarti kurang lebih ini kalau teman-teman kerja ya nabung 9 juta atau 8 juta sebulan, ini kurang lebih 2.500 sampai 3.000 tahun ini total hartanya ya yang dibawa oleh Abu Sufyan. Yo, harta yang sangat banyak, melimpah-limpah ruah sekali. Nah, ketika berangkat ke Syam melewati Madinah ya, dari Mekah Madinah kemudian ke Syam, Abu Sufyan lolos. Nah, sekarang ketika balik Abu Sufyan sudah tahu bahwa ia pasti dicegat ya. Maka Rasulullah pun atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan izin berperang, dan sekarang izinnya tidak hanya untuk orang muhajirin, tetapi seluruh kaum muslimin sudah bisa ikut serta. Makanya sekarang Rasulullah membawa bukan hanya muhajirin, tetapi juga Aus, Khazraj juga ikutan ya. Totalnya ada kurang lebih 313 orang, ada yang bilang 314 orang, ya tapi kurang lebih 300 sekian orang, 300 berapa belas orang. Itu totalnya dari 82 muhajirin, 61 orang Aus, dan 180 Khazraj ya yang siap untuk berperang. Lihat tuh, jadi kalau dari jumlah mayoritas ini dari orang-orang Ansor ya. Muhajirinnya mah cuma 80.
Nah, teman-teman bendera nanti dipegang oleh masing-masing pemimpin pasukan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Abu Sufyan pun ketika pulang dari Syam, hati-hati sepanjang jalan ya. Khawatir ketika mereka lewat kota Madinah, mereka mesti akan dicegat dan dirampas seluruh hartanya. Maka Abu Sufyan pun jalan pelan-pelan. Abu Sufyan bahkan pergi duluan ya. Jadi rombongannya di belakang, Abu Sufyan sendiri ke depan, mata-mata ke sana, mata-mata ke sini, memastikan di sana di sini semuanya baik-baik saja ya. Ketika Abu Sufyan terus ya memata-mata, sebentar, mata-mata, maka Abu Sufyan, sambil khawatir, sambil panik, ia mengirim utusan namanya Damdam bin Amr al-Ghifari ya. Jadi eee, belumlah peperangan itu terjadi, Abu Sufyan sudah meminta bantuan kepada, kota Mekkah ya. Oke teman-teman ya, jadi Abu Sufyan sangat hati-hati dan sudah mendengar kabar ya dari mata-matanya, dari kabar hilir mudiknya para pedagang di, Hijaz ya, di jalur perdagangan. Saat itu Abu Sufyan sudah dengar kabar bahwa Rasulullah sudah bergerak untuk menyerang Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun mengirim Domdom. Domdom membawa unta ya, dan untanya itu hidungnya dibikin luka berdarah ya, kemudian baju Domdom dirobek-robek, seolah Domdom sudah dirampok oleh, kaum muslimin ya, dan dibuat badannya itu lusuh ya, dibuat badannya itu seolah benar-benar, terluka habis perang. Domdom pun akhirnya masuk ke kota Mekah berteriak ya, "Harta kalian," gitu kan, "diambil, dirampas oleh, kaum muslimin, ayo selamatkan," gitu kan. Wah, maka orang Quraisy pun panik ya, karena semua harta dagang yang mereka titipkan kepada rombongan Abu Sufyan, kini terancam diambil dan hartanya sangat banyak sekali pada waktu itu ya. Maka orang Quraisy pun panik ya, karena sudah didramatisir panggilannya oleh utusan Abu Sufyan ya, Domdom ini. Maka terkumpullah sekitar 1.300 para pasukan yang dihadiri oleh para pemuka Quraisy. Kecuali nanti ada Abu Lahab. Karena Abu Lahab pernah, takut ya, diancam Rasulullah ya akan, nantinya mendapatkan azab, akan terbunuh dari perang ya. Intinya Abu Lahab mendapatkan azab ya, bahwa ia akan binasa. Maka Abu Lahab khawatir ia nanti terbunuh oleh kaum muslimin. Abu Lahab pun menitipkan, perwakilan ya, berupa seseorang yang terlilit hutang pada Abu Lahab ya. Nanti utangnya dianggap lunas asal dia mewakili Abu Lahab dalam berperang. Maka Abu Lahab pun diolok-olok oleh orang-orang bahwa permusuhannya pada kaum muslimin hanya lip service saja ya, hanya basa-basi saja. Ketika diminta berperang, Abu Lahab malah takut mati, atas, ini ya, ancaman Rasulullah bahwa Abu Lahab nanti akan mendapatkan azab ya. Nah, teman-teman ketika musuh, orang-orang kafir Quraisy ini keluar, maka mereka keluar dengan jumlah yang sangat banyak ya. Itu kurang lebih 100 ekor kuda, 600 perisai ya, dan baju-baju besi lainnya, unta yang sangat banyak ya. Jadi benar-benar bawa rombongan unta yang banyak untuk berperang. Sampai-sampai teman-teman dalam sehari kurang lebih habis 9 sampai 10 ekor unta disembelih hanya untuk makan pasukan 1.000 orangan ini ya. Jadi unta sehari 10 sembelih buat makan-makan, 10 sembelih buat makan-makan ya. Terus ya, jadi benar-benar bawa unta yang sangat banyak sebagai bekal perang ya. Jadi mereka bukan bawa gandum, bukan bawa roti ya, bawa bekalnya apa, unta ya, supaya nanti di jalan dipotong satu-satu ya. Bukan satu-satu, 9-9 ya seharinya. Nah, teman-teman, ketika kaum muslimin siap mencegat Abu Sufyan, orang-orang kafir Quraisy siap mencegah pasukan kaum muslimin, di sini iblis hadir ya. Teman-teman, iblis tercatat 2 kali hadir ya dalam Sirah Nabawiyah. Yang pertama kan ketika rencana pembunuhan Rasulullah saat Rasulullah mau hijrah ya. Makanya teman-teman ini jadi catatan kuat bahwa teman-teman ketika hijrah mencari lingkungan yang lebih baik, mencari pertemanan yang lebih baik, mencari pekerjaan yang halal ya, mencari, jodoh juga bisa ya. Intinya ketika teman-teman hijrah mencari sesuatu yang lebih baik ya, terutama lingkungan yang lebih baik, teman-teman pasti dapat, utusan setan yang berat-berat ya, supaya menjaga teman-teman tetap di dalam lingkungan yang buruk. Makanya teman-teman
ketika teman-teman mau hijrah pasti ujiannya berat ya, nanti kehilangan teman mungkin, kehilangan pekerjaan mungkin ya, kehilangan sesuatu yang teman-teman selama ini nyaman dengannya ya, kehilangan kenikmatan. Makanya silakan kalau teman-teman hijrah, harus hijrah itu dengan, kuat ya, harus kuat azam ya, kuat, diri. Kenapa? Karena Rasulullah waktu dulu mau hijrah, dihadangnya oleh iblis ya, iblis berusaha supaya Rasulullah terbunuh ya, dengan cara menghasut para petinggi Quraisy. Nah, sekarang ketika kaum muslimin pertama kali perang ya, kaum muslimin dengan kondisi yang relatif lemah, sedangkan orang-orang Quraisy yang pasukannya sangat banyak dan benar-benar siap tempur, ya, iblis pun datang supaya memantapkan serangan orang-orang Quraisy ya. Jadi nanti iblis juga datang saat teman-teman ketika muncul masalah pertama ya, ketika selesai hijrah. Itu teman-teman, teman-teman nanti ujian-ujiannya berat ya, tadi ketika hijrah dan ketika menemukan permasalahan pertama saat setelah hijrah ya. Jadi siap-siap, jaga diri, jaga mental bahwa ya hijrah itu memang berat. Nah, di sini teman-teman, iblis menyamar untuk menyerang Rasulullah itu menyamar sebagai Suraqah bin Malik atau pemimpin suku Kinanah yang waktu itu ada kisahnya di peristiwa hijrah ya. Nah, Suraqah bin Malik ini, jadi gini teman-teman, orang-orang Quraisy aslinya sedang berperang dengan Bani Kinanah ya. Dan orang-orang Quraisy ketika berjalan, mereka lupa, oh iya kita kan lagi perang. Gimana kalau kita berperang dengan muslimin, kita ditusuk dari belakang ya, dari Bani Kinanah. Maka Suraqah membuat janji palsu ya. Dia berpura-pura, maaf, iblis ya yang menyamar jadi Suraqah, membuat janji iming-iming ya, bahwa intinya Bani Kinanah tidak akan berperang dengan orang-orang Quraisy karena Bani Kinanah pun memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dihasut, akhirnya orang-orang kafir pun mantap untuk pergi melanjutkan bertempur ya, nggak jadi pulang. Padahal hampir-hampir orang-orang kafir ini pulang menjaga kampung halamannya dari Bani Kinanah ya. Itulah iblis ya membuat tipu daya. Padahal Bani Kinanah juga nggak tahu menahu ya peristiwa yang seperti ini. Nah, Abu Sufyan terus ya berjalan pelan, waspada ya, terus ke depan. Ketika sampai, satu tempat, Abu Sufyan, melihat ada seseorang ya, kemudian bertanya ya, bertemu dengan Majdi bin Amr dan bertanya kepada Majdi bin Amr, apakah ia melihat hal-hal mencurigakan di sekitar sini? Maka kata Majdi bin Amr ya, seorang sama-sama musafir juga ya, pedagang di sekitar sini, ia berkata bahwa tidak ada hal yang mencurigakan di sekitar sini kecuali ada dua orang penunggang unta yang datang ke sumur ya mengisi air lalu pergi. Abu Sufyan pun khawatir apakah itu bagian dari pasukan kaum muslimin, pergi bergegas menuju tempat sumur tersebut. Kemudian ketika ditelisik-telisik, ternyata di kotoran unta kaum muslimin kotoran unta dua orang tadi itu ada biji-biji kurma yang khas kurma Madinah ya. Jadi Abu Sufyan kaget, oh itu bagian dari pasukan kaum muslimin. Unta-untanya dikasih pakan ternak, biji-biji kurma-kurma dari Madinah gitu ya. Makanya Abu Sufyan pun tahu bahwa di dekat sini ada pasukan kaum muslimin, seluruh kafilah dagang yang hendak lewat tadi ditahan, dibelokkan ya, menjauh ya, berputar ke arah pesisir ya. Jadi belok ke arah barat ya, kemudian nanti turun ke selatan melalui pesisir pantai ya, hingga lolos dari kejaran kaum muslimin. Jadi memang ini teman-teman ya, nanti harus diingat ya bahwa orang-orang Jazirah Arab, orang-orang pada zaman dahulu itu pandai menelusuri jejak ya. Bahkan tahu tadi ini kotoran unta, untanya dari mana. Karena dilihat dari kotorannya isinya apa aja gitu kan. Kalau tadi ya isi kotorannya adalah biji-biji kurma Madinah, maka pasti itu adalah unta-unta dari orang-orang milik penduduk Madinah ya. Dan kurma Madinah pada saat itu khas ya, sampai-sampai bisa dibedakan mana biji kurma dari kurma Madinah, mana biji kurma dari perkebunan lainnya gitu. Makanya teman-teman, kalau teman-teman tahu ya sekarang tuh ada kurma itu istilahnya kurma ajwa ya atau kurma Madinah ya. Nah, itu kalau tidak salah berarti adalah biji kurma yang ditemukan Abu Sufyan di kotoran unta ketika Abu Sufyan sedang menelusuri jalur pulang ya.
gitu teman-teman. Nah, akhirnya orang-orang Islam, orang-orang kaum muslimin pun gagal untuk mencegat dan menyerang kafilah dagang Abu Sufyan ya, karena tadi keburu ketahuan dari kotoran untanya dua mata-mata kaum muslimin yang sedang mencari air. Nah, teman-teman kemudian Abu Sufyan pun mengirim surat. Suratnya adalah menjelaskan bahwa Abu Sufyan sudah lolos, sudah berhasil belok dari cegatan kaum muslimin yang hendak merampas harta dagangnya Abu Sufyan. Nah, akhirnya ketika orang-orang Quraisy menerima surat itu, sebagian mereka sebagian mereka pun yaitu Bani Zuhro pulang kurang lebih 300 orang ya. Jadi 300 orang pulang ya, tidak jadi berperang. Sisa 1000 ini sebenarnya ingin pulang juga. Namun Abu Jahal melarang dan marah-marah emosi mencegah mereka semua. Oh, intinya Abu Jahal ingin memerangi kaum muslimin ya. Dan kalau perlu diadakan pesta 3 hari ya di jalur perdagangan ini untuk kita menyembelih unta, minum arak, makan-makan, dan menikmati nyanyian-nyanyian para biduan, ya, sebagai menunjukkan keperkasaan mereka bahwa mereka menguasai jalur perdagangan dan Rasulullah tidak dapat mencegah mereka. Jadi ini benar-benar ya keinginan Abu Jahal supaya menguasai media ya, menguasai opini masyarakat Arab ya bahwa siapa yang kuat di sini, Rasulullah atau pasukannya Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal pun memimpin 1.000 orang ya, karena tadi kan awalnya 1.300, 300-nya pulang. Sekarang Abu Jahal memimpin 1.000 orang untuk pergi ke tempat Rasulullah tadi ya, yang awalnya ingin mencegat kafilah dagang, malah sekarang Rasulullah harus berhadapan dengan orang-orang kafir Mekah. Nah, Rasulullah pun ya mengetahui berita ini dari mata-matanya lagi, akhirnya membuat musyawarah. Kenapa membuat musyawarah? Karena situasi sekarang berbeda jauh. Awalnya Rasulullah datang dengan pasukan seadanya ya, pasukan yang bukan pasukan perang, ini sekedar pasukan untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan ya, merampas harta dagang Abu Sufyan sehingga persediaan jumlah personilnya terbatas, perlengkapan perangnya juga seadanya ya, kuda yang dibawa juga cuma 2 ekor ya. Jadi orang Madinah punya banyak kuda, punya banyak unta. Cuma kan Rasulullah berangkat emang bukan niat perang ya, dan orang yang berangkat pun awalnya tidak niat perang. Kaum muslimin di Madinah juga sebagian besar nggak ikut karena dikira ini ya ini cuma sekedar cegat kafilah dagang kok, nggak wajib juga perangnya. Jadi Rasulullah bermusyawarah, ini sekarang situasi berubah drastis nih, bahwa sekarang kita bukan buat cegah kafilah dagang, sekarang kita harus memerangi Quraisy. Kalau Quraisy sampai berhasil ya tadi berpesta pora di jalur perdagangan ini, maka orang-orang Arab akan memandang kaum muslimin lemah dan musuh akan semakin banyak yang berani muncul dan menyerang kaum muslimin ya. Maka Rasulullah tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Namun ada masalahnya ya, masalahnya bahwa ketika dulu Baiat Aqobah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, penduduk setempat Madinah, hanya disumpah diwajibkan melindungi Rasulullah di kota Madinah dan tidak ada itu kewajiban orang-orang Ansor harus berperang di luar kota Madinah ya. Jadi Rasulullah nggak bisa nih maksa orang-orang Ansor ya, kaum muslimin Ansor karena tidak ada kewajiban mereka harus ikut berperang ya. Sudah mah agendanya lain ya, agendanya bukan berperang antar pasukan yang siap tempur, agendanya sekedar merebut kafilah dagang. Kemudian juga tidak semua pasukan berangkat ya, hanya minoritas yang berangkat. Kemudian juga musuhnya berat ya, musuhnya banyak 1.000 orang. Apalagi mayoritas pasukan isinya bukan orang-orang muhajirin, isinya orang-orang ansor ya. Sehingga Rasulullah ketika bermusyawarah bertanya ya kepada majelis. Namun isi majelisnya yang menjawab mesti orang-orang muhajirin lagi. Baik Abu Bakar, baik Umar, baik Mikdad bin Amr ya, semua setuju sama Rasulullah ketika Rasulullah minta pendapat mereka. Nah, tapi orang-orang Ansor diam aja gitu kan. Kita perang nggak ya? Kita perang nggak ya? Wajib juga enggak gitu. Wajib juga enggak. Kita niatnya keluar supaya dapat harta yang banyak ya. Ketika merampas kafilah dagang yang kaya raya tadi ya, 2.500 apa
kurang lebih hartanya senilai 2.500 kilo emas ya. Entar 2000 enggak 250 kilogram emas ya kalau dikilokan ya. Atau 2.500 tahun kita bekerja dengan gaji 9 juta gitu kan. Ini gimana ini kok situasinya berbeda. Makanya orang-orang Ansor awalnya semua terdiam ya. Karena ini ya gimana, mereka kan tidak ada musuh ya, tidak ada rasa dendam sebenarnya sama orang-orang kafir Quraisy. Karena yang menerima siksaan selama ini orang-orang Muhajirin, bukan orang-orang Ansor ya. Kalau orang-orang Muhajirin begitu semangat berperang, ya wajar orang mereka dulu disiksa sama orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang Ansor kan nggak ada masalah sebenarnya selama ini sama orang-orang kafir Mekah. Nah sekarang ketika Rasulullah menunggu jawaban, akhirnya muncul pemimpin mereka yaitu Sa'ad bin Mu'az. Teman-teman, Sa'ad bin Mu'az ingat ya, dulu yang mewajibkan seluruh orang-orang Aus Bani Ashhal untuk masuk Islam ya. Dia mewakili suara orang-orang Ansor termasuk juga suku Khazraj berarti padahal dia dari suku Aus ya, tetapi suku Khazraj juga diwakilkan suaranya sama dia. Apa kata kata Sa'ad bin Mu'az? Kata Sa'ad bin Mu'az bahwa dia menjawab ya, intinya adalah dia siap untuk berperang mendukung habis-habisan keinginan Rasulullah ya, dan tidak akan meninggalkan Rasulullah dalam berperang. Dan seluruh orang-orang Ansor pun diam ya, tidak mau mengganggu pendapat Sa'ad bin Mu'az. Artinya mereka tunduk pada komando Sa'ad bin Mu'az. Maka Rasulullah pun senang ya, sekarang orang-orang Ansor siap berperang, Muhajirin siap berperang, meskipun peralatan perang ala kadarnya, mereka siap untuk bertemu ya, bertarung dengan pasukan Abu Jahal. Dan di sini Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah yang menjanjikan kemenangan satu dari dua hal, yaitu kemenangan merebut harta dagang Abu Sufyan atau kemenangan dari berperang melawan pasukan 1.000 pasukan Abu Sufyan ya. Maka berlangsunglah perjalanan ya menuju ke Badar untuk bertemu dengan pasukan Abu Jahal nantinya. Ngerti teman-teman ya? Jadi awalnya Rasulullah itu keluar tidak niat perang ya, niatnya adalah untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan ya. Namun Abu Sufyan ternyata lolos ya, belok ke arah barat dan melewati jalan pesisir sehingga kabur dari kejaran Rasulullah ya. Sekarang Rasulullah malah didatangi oleh pasukan Abu Jahal yang berjumlah 1.000 orang. Kalau Rasulullah hanya 300 orang ya. Rasulullah keluar dengan 300 orang tadi nggak siap perang ya, cuman peralatan seadanya, kuda cuman 2, nggak pakai baju-baju perang yang terbaru yang mereka punya gitu kan. Mereka hanya sekedar untuk merampok saja ya, merampok kafilah dagang Abu Sufyan. Tiba-tiba yang datang malah pasukan perang yang benar-benar siap tempur. Sehingga banyak kaum muslimin tidak hadir saat ini ya. Mereka tertinggal di kota Mekah karena memang awalnya perang Badar ini tidak wajib ya. Cuma nanti teman-teman perang Badar ini menjadi perang yang paling berpengaruh, perang yang paling spektakuler, perang yang paling nantinya menentukan dakwah kaum muslimin ke depannya. Baik teman-teman, demikian untuk materi pada sore kali ini yaitu asal usul dari perang Badar ya. Asal usulnya adalah tadi ya, ingin mencegah kafilah dagang, kafilah dagangnya malah kabur, yang datang malah pasukan musuh dari kota Mekah berjumlah 1.000 orang. Gitu teman-teman, barangkali kalau ada yang mau ditanya silahkan, yang mau komen silahkan. Kalau tidak ada nanti akan segera kita tutup ya. Baik, sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau berkomentar, kita ucapkan dulu salawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat Ibrahimiyah. Teman-teman, kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga teman-teman di sini kita semua bisa reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah sumber mata air segala surga, di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul ya, para ahlul badar ya, bersama para as-siddiqin, asyhada dan as-sabirin. Amin Allahumma amin. Insya Allah teman-teman besok kita akan mempelajari kisah perang Badarnya. Ya kalau sekarang kan ini sebab-sebab perang Badar ya. Jadi sebabnya tadi Rasulullah ingin mencegat kafilah dagang,
malah kafilah dagangnya lolos, yang datang malah pasukan perang siap tempur Abu Jahal. Rasulullah yang sebenarnya tidak siap perang dipaksa ya, mau tidak mau berperang, kalau tidak nanti kaum muslimin terlihat lemah dan nanti musuh bertambah banyak. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa sebentar lagi ya, insya Allah.